Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, kawan-kawan semuanya yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa bersama-sama, berjumpa dalam artian di dunia maya, lewat dunia maya karena kita akan berdiskusi ria, akan berbicara banyak, bercengkrama bersama-sama khususnya dalam materi mata kuliah praktik bank syariah. Jadi kita nanti akan belajar bersama-sama. Jika ada kurang nanti bisa ditambahi, jika ada lebih ya bisa diambil dari manfaatnya. Yakni terkait dengan mata kuliah praktik bank syariah. Pada kesempatan ini sebelum kita nanti membahas lebih jauh, kita sedikit merefresh terkait dengan kajian konseptualnya. Makanya di sini di edisi kali ini saya mencoba merefresh terkait dengan pengantarnya dulu. Kita membahas lebih banyak, minimal kita juga harus mengertilah, paham apa sih pengertian daripada bank dan juga bank syariah. Sekali lagi ini cuma merefresh saja. Saya yakin kawan-kawan semuanya sudah paham karena ini adalah materi praktikum, jadi sebelum praktik idealnya kan sudah paham terkait dengan materi-materi yang dasar, mungkin mulai dari sejarahnya, mulai dari landasan hukumnya atau legal formalnya, ada akad-akadnya atau legal kontrak draftnya, produk-produknya, bahkan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi terkait dengan penjelasan perbankan. Contoh terkait dengan akad mudorobah, musyarakah, wadhi'ah, ijarah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah yakni bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi dapat kita ambil sedikit kesimpulan bahwasanya dari pemaparan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank itu mempunyai dua fungsi, yakni apa? Menghimpun dana atau yang lebih dikenal dengan funding dan juga menyalurkannya yang lebih dikenal dengan financing atau apa? Kredit atau pembiayaan lah bahasa yang sederhananya itu. Nah, fungsi dua ini lebih dikenal dengan istilah intermediary. Kenapa? Sebagai mediasi. Menghimpun dari mana? Dari agnia orang yang punya duit banyak. Menyalurkannya kepada siapa? Kepada mudharib, kepada masyarakat yang punya skill, punya kemampuan mengelola uang tapi kurang support terkait dengan dana. Maka dari itu posisinya bank itu di tengah, nyalur nih. Inilah dinamakan mediator system. Pada prinsipnya garis besarnya seperti itu fungsi daripada bank syariah dan juga pada bank umum lainnya. Terkait dengan perbedaan bank syariah dan juga bank konvensional, saya kira sudah dibahas di sebelum perkuliahan ini. Saya kira kalaupun nanti ada hal-hal yang bisa dikembangkan lebih lanjut atau ditanyakan, nanti bisa berdiskusi atau tanya di kolom komentar atau di tempat yang telah disediakan di e-learning, yakni di forum. Baik, selanjutnya terkait dengan profesionalitas dan kredibilitas lembaga keuangan dalam dapat dilihat dari beberapa aspek. Loh, kenapa kok kita membahas profesional dan juga kredibel? Karena sebelum kita masuk ke hal yang bersifat teknis pelayanan, setidaknya seseorang melihat lembaga itu dari beberapa aspek. Nah, aspek profesional dan kredibilitas suatu lembaga minimal itu ada tiga yang dapat kita potret. Nah, yang pertama adalah terkait dengan humanware atau perangkat insani atau SDM.
Nah, sebelum saya jelaskan apa sih profesional, apa sih kredibilitas sebenarnya. Mungkin sederhananya adalah kredibel itu bisa dimaknai suatu bentuk keadaan atau kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Enaknya omong ki kredibel gitu ya dapat dipercaya gitu aja ya. Dan kepercayaan itu bisa dibuktikan. Nah, itu kredibel. Mungkin kita sering berbicara, bocah kok ndak kredibel belas, tukang ngapusi, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan profesional itu adalah kecenderungan lebih ke sifat ya, kemampuan dalam hal skill sesuai dengan fun atau keahlian. Contoh seorang servis motor atau montir, kok ndak profesional belas, masa memasang rantai atau ban ndak bisa, itu katanya kok montir. Nah, itu adalah salah satu contoh saja. Nah, kok tukang ceramah doi lah wong dalile ndak iso tajwid salah kabeh dan ndak profesional belas. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan sederhana untuk menjelaskan terkait dengan profesional. Jadi lembaga keuangan itu bisa dikatakan kredibel atau profesional itu bisa dilihat dari beberapa aspek, 3 aspek ini. Yang pertama adalah humanware atau perangkat insani atau sumber daya manusia. Ini contoh kualitas SDM, pegawai yang diimplementasikan dalam pelayanan yang baik, bekerja sesuai dengan tupoksi, tugas, pokok fungsi, dan juga standar operasional prosedural yang telah ada. Artinya apa? Mau tidak mau dan harus kita akui bahwasanya orang-orang yang dipasang atau orang-orang yang bekerja di perbankan, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai SDM lebih, khususnya di bidang perbankan. Jadi ya tidak sembarang orang, walaupun kenyataannya ya juga kita jumpai di beberapa lembaga itu seperti itu. Jadi SDM adalah number one, yang nomor satu terkait dengan kesiapan suatu lembaga yang nantinya lembaga itu bisa survive lah, bisa ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah hardware, perangkat keras atau sarana dan juga prasarananya. Nah, kenapa ini kok penting hardware ini? Sepintar manusia, sepandai-pandai manusia, kalau tidak didukung dengan perangkat yang memadai, maka ya juga sama dengan bohong gitu kan. Di sini contoh gedung, yang namanya perbankan juga harus mempunyai gedung yang representatif, ada tempat duduknya, lobby untuk tellernya, customer service, security, nah fasilitas kantor itu peralatan kerja yang profesional, mesin elektronik, kendaraannya memadai, tempat parkir dan seterusnya. Ini masuk kategori kredibel. Contoh saja, saya nggak percaya di bank sana masa tempat parkirnya tidak ada. Nanti ketika pas antri gimana terkait dengan keamanan kendaraan saya. Itu contoh sederhana. Terusnya lagi contohnya adalah terkait dengan tadi perangkat insani atau pelayannya atau karyawannya. Masa ketika kita masuk tidak disapa sama sekali, ada satpam di situ, masa pintunya tidak dibuka, tidak disapa. Nah, itu masa pegawai tellernya itu atau karyawannya di bagian teller masa manggil ndak, senyum belas, cemberut, pegang uang salah, ditanya ndak mau jawab bulat gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah contoh kekurangan keprofesional juga kredibilitas dari segi perangkat insani atau humanware. Nah, tadi di hardware perangkat kita juga seperti itu, sarana dan prasarana. Bah, tenang, ojo mlebu bangkai lembaga keuangan kai. Kenapa? Lawang nggak ada AC-nya, suasananya panas gitu kan. Itu juga sangat-sangat mempengaruhi. uh, yang terakhir adalah software perangkat lunak. Humanware perangkat insani SDM yang baik, hardware perangkat keras yang juga uh, baik pula, itu juga harus diimbangi dengan software atau perangkat lunak, atau ya bisa disebut dengan sistem aplikasi perbankan lah. Ini aplikasi atau software terkait dengan keuangan contohnya, yang menggunakan aplikasi yang ter-up to date, yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan kantor. Jadi sekali lagi ini adalah pengantar gitu kan ya, merefresh terkait dengan suatu lembaga.
Kenapa? Nggak mungkin seseorang paham atau mustahil paham jikalau sebelumnya tidak mempunyai pemahaman terkait dengan hal-hal yang bersifat dasar atau yang teknis. Tidaknya bank syariah, hukum bunga bank, apa itu mudorobah, apa itu jual beli salam, apa itu yang namanya wafi, ada saja harus selesai di depan gitu kan. Nah, ini cuma tips aja itu kan ya, cara singkat untuk memahami lembaga keuangan syariah. Pahami sejarahnya, pahami dasar-dasar hukumnya, pahami produknya. Contoh ada produk tabungan, akotnya apa? Itu hanya contoh tabungan simasis, nah, simpanan masyarakat Islami contoh, atau tabungan masyarakat Islami. Akotnya adalah wadiah yadumanah. Nah, contoh itu. Akad-akadnya tidak hanya paham produk, paham akad, tapi dasar hukumnya ini benarkan atau tidak oleh syariah. Nah, pahami sistem dan juga cara operasionalnya. Petugasnya itu tugasnya apa, tupoksinya apa, struktur organisasinya itu apa, alur kerjanya bagaimana, sistemnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan pahami terkait dengan teknik melayani dan juga menjual. Nanti di pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan. Dan ini uh, apa ya, konseptual lah, peta konsep terkait dengan bank syariah, bahwasanya bank syariah itu mempunyai dua fungsi, yaitu baitul mal wa baitul tambil. BM itu baitul mal, BT baitul tambil. Baitul mal bank syariah itu juga sebagai rumah harta yang dimensinya sosial, biasanya menerima infak, zakat, sodakoh, dan seterusnya itu di sosial ini. Terus baitul tambil, yakni fungsi bank sebagai lembaga tambil ya, profit oriented business. Ini ada funding, menghimpun dana, financing, penyaluran dana, jasa, akutnya sampai di bawah ini. Ini cuma pengantar saja. Saya yakin banyak sekali atau timbul sekali pertanyaan-pertanyaan, karena tujuan saya adalah menimbulkan satu pertanyaan, dan jika belum paham silahkan apa itu tulis di forum yang telah disediakan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.